يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, ittaqul zulma, berhati-hatilah kalian dari kezaliman. Kezaliman yaitu berlaku sewenang-wenang. Kezaliman berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, bertindak lalim, merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Ini adalah kezaliman. Nabi mengatakan, berhati-hatilah kalian dari kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu, kata Nabi SAW, merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang zalim, nanti mereka ketika berjalan menuju sirat, dia berjalan di bawah berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman diberikan cahaya oleh Allah, diberikan lentera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, fa inna zulma zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Lalu Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wattaqus syuh, berhati-hatilah kalian dari sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran itu telah menghancurkan dan membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kekikiran itu membawa mereka kepada perbuatan menumpahkan darah. Lihat betapa banyak orang-orang hari ini saling membunuh gara-gara harta. Gara-gara harta, ketamakan kepada harta. Kekikiran membawa mereka untuk saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan betapa banyak hari ini karena sifat kikir, tamak kepada dunia, ambisi yang besar kepada dunia, orang-orang menghalalkan 1000 macam cara untuk mendapatkan dunia. Dan seperti itu berita yang disampaikan oleh Nabi SAW, akan datang masa, kata Nabi SAW, di mana orang gak peduli lagi harta yang dia peroleh, amin halalin au min haram, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Orang gak peduli lagi. Kenapa bisa gak peduli? Karena kekikiran yang ditaati. Kekikiran yang ditaati. Makanya Bapak Ibu sekalian, sifat kikir ini apabila ditaati akan menghancurkan kita. Benar yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan membinasakan kita, membawa kita kepada keburukan. Makanya Bapak Ibu, salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ada di antara mereka berdoa dengan doa yang sangat singkat sekali dan tidak lebih dari itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri salah seorang imam besar, ulama besar, dari kalangan tabi'in. Ketika dia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, dia bercerita, aku melihat seorang laki-laki sedang berdoa di dekat Ka'bah. Laki-laki itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang sangat singkat. Allahumma qini syarra syuhha nafsi. Allahumma qini syuhha nafsi. Ya Allah, lindungi aku dari sifat kikir
ya Allah lindungi aku dari sifat kikir, dari jiwa yang kikir. Kata Sufyan Ats-Tsauri, dia tidak menambah doanya kecuali itu saja yang dia baca. Allahumma kini syuhha nafsi, ya Allah lindungi aku dari kekikiran jiwaku. Lalu aku pun mengatakan kepadanya, Sufyan berkata kepada lelaki tersebut, jika saja diriku terselamatkan dari sifat kikir, maka kata dia, tentu aku tidak akan mencuri. Orang kalau tidak kikir, selamat dari sifat kikir, maka tentunya dia tidak akan mencuri. Kenapa membuat orang suka mencuri? Korupsi, curang, karena kekikiran yang ditaati di dalam dirinya. Jika aku terselamatkan atau seseorang terselamatkan dari sifat kikir, maka dia tidak akan pernah mencuri. Dia tidak akan pernah berzina karena ambisinya kepada nafsu syahwat dunia, dan dia tidak akan pernah melakukan maksiat lainnya, perbuatan dosa, kalau dia dilindungi dari sifat kikir. Ya. Lalu ketika aku melihat wajah laki-laki tersebut, kata Sufyan Ats-Tsauri, ternyata beliau adalah sahabat Nabi SAW yang mulia, bahkan salah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga, termasuk salah satu dari 10 sahabat yang pernah diucapkan oleh Nabi SAW, fulan di surga, fulan di surga, fulan di surga, dan beliau itu adalah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang mulia. Perhatikan sahabat Nabi, bahkan sudah dijamin masuk surga. Salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf, berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma kini syuhha nafsi, ya Allah lindungi aku dari kekikiran jiwaku, sifat kikir yang ada dalam jiwaku, sehingga aku tidak mentaati. Tidak lebih doanya dari itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketamakan terhadap harta, tamak terhadap harta Bapak Ibu, kikir, ini tidak akan pernah habis kecuali bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Manusia ini amat sangat tamak kepada harta. Ya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya apabila seseorang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah emas, maka dia berambisi lembah yang kedua juga emas. Punya 2 lembah emas, dia akan berambisi lembah yang ketiga emas, dan begitu seterusnya. Gak akan pernah habis. Bahkan habisnya kapan ambisi dan ketamakan itu? Ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah, mati. Mulutnya udah disumpal dengan tanah, baru habis keinginannya terhadap dunia, ketamakannya, kerakusannya kepada dunia. Dan Nabi sebutkan di dalam hadisnya yang mulia bahwasanya tamak terhadap harta benda dapat merusak agama, sementara agama adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup seorang mukmin di dunia ini. Sehingga orang-orang jual agamanya demi apa? Demi harta. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini sahih, kata Nabi SAW, ma zi'ban ja'i'an, tidak ada 2 ekor serigala yang lapar, ursila fil ghanam, yang dilepaskan ke sekawanan kambing. Tidak ada 2 ekor serigala yang kelaparan, yang dilepas ke sekawanan kambing. Bi afsadalaha, lebih berbahaya min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih,
lebih berbahaya daripada sifat tamak seseorang terhadap harta dan tamak terhadap kemuliaan kedudukan yang dapat merusak agamanya. Orang-orang mungkin mengira lepasnya dua serigala yang kelaparan, kesekawanan kambing, itu sangat berbahaya. Tapi Nabi mengatakan yang lebih berbahaya daripada itu, lebih berbahaya daripada dua serigala yang kelaparan, yang ketika dilepas kepada sekawanan kambing, yang lebih berbahaya adalah orang yang tamak kepada harta dan jabatan. Kenapa? Kalau dua serigala yang kelaparan dilepas kepada sekawanan kambing, dia akan hanya merusak kambing-kambing tersebut. Yang rusak hanya kambing-kambing itu saja. Yang mati dan binasa hanya kambing-kambing itu saja. Tapi orang yang tamak kepada harta dan jabatan, yang rusak adalah agamanya, yang menentukan selamat atau tidaknya nanti dia di akhir. Dan Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh karena itu Nabi SAW pernah bersumpah mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak khawatir kalian ditimpa kemiskinan, kefakiran. Aku nggak khawatir, kata Nabi. Kalian fakir, makan seadanya dan boleh jadi berkekurangan, aku nggak khawatir. Tapi yang aku khawatirkan, kata Nabi SAW, walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan menimpa kalian, Allah bukakan, Allah bentangkan dunia ini di hadapan kalian. Allah bukakan semua perbendaharaan dunia di hadapan kalian. Fatanafasuha, sehingga kalian berambisi, berlomba-lomba mencari dunia tersebut, sebagaimana orang-orang dahulu berlomba-lomba mencari dunia. Fa'ahlakakum kama ahlakatuhum, fa'ahlakatkum kama ahlakatuhum, sehingga dunia membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bahaya cinta dunia, tamak kepada dunia apabila kita taati. Tapi banyak orang-orang karena ketamakannya terhadap dunia, dia tidak sholat ke masjid. Masuk waktu sholat dia abaikan. Allah memanggilnya, yang memberikan rizki kepadanya, dia nggak peduli. Subhanallah, nggak peduli. Allah yang memanggilnya, hayya 'alas shalah. Allah yang ngasih dunia kepadanya, Allah yang memberikan rizki kepadanya, harta kepadanya, dia nggak sholat gara-gara ketamakannya. Kalau saya sholat, kelewatan transaksi ratusan juta bahkan miliaran. Subhanallah. Apakah kita mengira dunia ini berharga di sisi Allah sehingga kita korbankan ibadah kepada Allah demi dunia? Orang punya harta ribuan triliun pun gak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah bangga dan jangan pernah kagum, karena Allah tidak pernah memuji dunia ini. Orang-orang yang memperoleh dunia gak pernah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Rasulullah SAW. Bahkan Nabi di dalam banyak hadis menyebutkan dunia ini lebih hina daripada bangkai kambing. Ya Allah, bangkai kambing saja kita jijik dan memandangnya dengan pandangan yang hina dina. Dunia lebih hina daripada bangkai kambing yang hina di hadapan kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya 'inda Allah ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran walau bisyurbati ma." Kalau sekiranya dunia ini nilainya, Bapak Ibu sekalian, nilainya, kata Nabi SAW,
di sisi Allah lebih dari 11 sayap nyamuk, bukan 2, tapi dari 11 saja sayap nyamuk lebih nilai dunia ini di sisi Allah. Allah nggak akan kasih minum orang-orang kafir. Tapi karena nggak ada nilainya, makanya orang-orang kafir Allah kasih dunia. Ini dunia, ambil sama kalian, ambil sama kalian. Mereka punya harta ribuan triliun. Mereka punya pulau ini, punya harta ini, punya mobil ini, kemewahan ini, kemegahan ini. Ambil, nggak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah nggak peduli dengan dunia. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, orang yang tamak terhadap harta, terhadap dunia, dunia akan menghancurkannya, membinasakannya. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, dunia pernah datang kepada Isa alaihi salam dalam rupa seorang nenek-nenek tua, peot, yang mengenakan perhiasan di leher, di tangan, di kaki, dan di kepala. Mengenakan perhiasan yang mengkilau, ya, datang kepada Isa alaihissalam. Kata Isa, Isa tahu ini adalah dunia. Kata Isa, berapa banyak yang kau nikahi dari manusia? Kata nenek-nenek tua ini, tidak terhitung. Yang menikahiku tidak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Terus dari yang menikahimu itu, mana yang lebih banyak? Yang menceraikan dirimu atau tetap menikah denganmu? Kata dia, yang tetap menikah denganku jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang menceraikan. Terus kata Isa alaihissalam, apa yang kau perbuat dengan orang-orang yang menikah denganmu? Aku hancurkan dan aku binasakan mereka. Maka tidak ada yang membinasakan dan menghancurkan manusia selain daripada ketamakan terhadap dunia. Dan mereka baru akan sadar dunia ini membinasakan mereka ketika mereka sudah masuk liang lahat.